Yang ini menyebabkan kaum muslimin pada saat itu menjadi kuat. Yang dulunya banyak disiksa berkurang siksaan terhadap kaum mukminin dengan masuknya dua orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah Sirah An-Nabawiyah dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Kita masuk pada pembahasan baru, yaitu Matalib Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permintaan orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, lamma ra'at Quraisyun أن الإيذاء لم يجدي نفعا بل زاد المسلمين إيمانا ويقينا مشوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم ويعبدوا إلهه فأنزل الله تعالى عليه سورة الكافرون فلما آيسوا طلبوا منه أن يسقط من القرآن ما يغيظهم من ضم آلهتهم وعبادتهم أو يبدله بقرآن آخر فأنزل الله جوابا لهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء النفس إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwasanya siksaan itu tidak membuahkan manfaat, bahkan menjadikan kaum muslimin bertambah imannya dan yakinnya, maka orang kufar Quraisy, kata Syekh, datang kepada Nabi SAW dan meminta kepada Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka. Dan mereka pun menyembah Allah. Kemudian Allah turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai terakhir. Kemudian falamma ayisu, dan ketika mereka berputus asa, orang-orang kafir ini, maka mereka minta permintaan yang lain. Kalau begitu, jatuhkan, hilangkan dari Al-Quran apa-apa yang membuat kami benci, yaitu dari hilangkan dari Quran, dari mencela Tuhan-Tuhan kami, dari mencela ibadah-ibadah mereka, hendaklah diganti dengan Quran yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan jawaban atas permintaan mereka itu, sebuah ayat, kata Allah, katakan, sesungguhnya aku tidak bisa mengganti Al-Quran dari diriku, dan sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku.
Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ini permintaan yang lain lagi dari orang kufar Quraisy. Setelah sebelumnya mereka berusaha ya dengan berbagai wasilah untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasilah yang terakhir yang mereka gunakan, mereka datang kepada Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara tukar-tukaran. Nabi menyembah Tuhan mereka ya, dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang kufar Quraisy ingin tukar-menukar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tidak mau. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan qul ya ayyuhal kafirun. Kata Allah, katakanlah kepada orang-orang kafir tersebut, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak menyembah Tuhanku. Maka di dalam Islam prinsip yang sangat jelas. Seseorang tidak boleh dia menjual agamanya. Tidak boleh dia menghilangkan agamanya, akidah di dalam agamanya demi toleransi. Tidak ada. Menghormati antara satu agama dengan agama yang lain bukan berarti kita kufur, keluar dari agama kita. Bukan berarti kita keluar dari Islam. Dan ini orang-orang kufar Quraisy, mereka minta agar agama mereka dihormati. Dengan cara apa? Mereka menyembah Tuhan, menyembah Allah. Dan Nabi pun menyembah Tuhan mereka. Dan Allah menegaskan bahwasanya qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang kafir tersebut, la a'budu ma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Sesungguhnya bagi kalian dan bagiku agamaku. Maka Islam itu jauh-jauh hari sudah menjelaskan kita secara detail bahwasanya seorang muslim tidak boleh dia mengorbankan agamanya demi mencapai sebuah maslahat. Di sini orang kufar Quraisy menawarkan sebuah maslahat yang besar bagi Nabi SAW. Kalau Nabi melakukan demikian, kata mereka, silahkan berdakwah. Silahkan mengajak orang masuk Islam, tapi dengan syarat mereka menyembah Allah dan kaum mukminin menyembah Tuhan mereka. Maslahat yang besar bagi Nabi SAW. Tapi tidak boleh kita mengambil maslahat dengan mengorbankan agama kita. Kemudian mereka menawarkan dengan penawaran yang lain. Setelah gagal dengan penawaran ini, mereka menawarkan dengan penawaran yang lain, yaitu dihilangkan di Al-Quran itu apa-apa yang mencela Tuhan mereka, apa-apa yang mengejek ibadah mereka. Kemudian Allah turunkan ayat, sesungguhnya Rasul tidak bisa kuasa karena Nabi hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Pada saat itulah orang kufar Quraisy ketika mereka tahu bahwasanya tidak bermanfaat permintaan mereka, maka mereka pun mengadab kaum mukminin kembali dengan adab yang sangat pedih. Ya, mereka adab kaum mukminin, orang-orang beriman yang masuk Islam. Sehingga pada saat itulah Nabi SAW memutuskan untuk berhijrah. Makanya Syekh di sini melanjutkan, kata beliau, hijrah Habasatul Ula. Hijrah Habasah yang pertama. Kata Syekh di sini, lamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yalhaqu bi ashabihi min al-adha wa anwa'il adhab amarahum bil hijrati ila al-Habasyah fahajara ashratun min ashabihi wa khamsu niswatin minhum Utsman ibn Affan wa zawjatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وقد رجعوا بعد 3 أشهر بسبب علم الغربة وقلة عددهم وكان ذلك في السنة الخامسة من النبوة. Ya, ini salah di kitab min al-hijrah. وكان ذلك في السنة الخامسة من النبوة وهي أول هجرة في الإسلام. Ketika Nabi SAW melihat dari para sahabatnya berbagai macam siksa, berbagai macam azab, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Dan berhijrahlah, kata Syekh, 10 orang dari sahabat Nabi SAW dan 5 dari wanita.
Di antara sahabat yang berhijrah adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang berhijrah ini setelah 3 bulan mereka kembali lagi ke kota Mekah dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah mereka merasa terasingkan dan sedikitnya jumlah mereka. Dan pada tahun kelima dari kenabian, dia diangkat dari nabi, di kitab dari hijrah ini salah. Wa kana dzalika fi sanatil khamisah minan nubuwah. Dan pada tahun kelima dari diangkatnya Rasul menjadi seorang Rasul atau seorang Nabi, maka dia adalah hijrah yang pertama di dalam Islam. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah orang kafir ini mereka tidak berhasil meminta Nabi SAW untuk menyembah Tuhan mereka dan menghilangkan di Al-Quran itu ayat-ayat yang mencela Tuhan mereka, maka mereka menyiksa kaum mukmin dengan siksa yang pedih. Maka Nabi SAW ketika melihat siksaan yang sangat pedih, Nabi SAW beliau memikirkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Kenapa Nabi SAW memikirkan untuk berhijrah ke negeri Habasyah? Dan ini bentuk salah satu strategi Nabi SAW di dalam berdakwah. Pertama, Nabi SAW menyuruh para sahabat berhijrah untuk mengajarkan kepada para sahabat dan yang lainnya bahwasanya untuk seorang tersebut mengambil wasilah, mengambil sebab untuk keselamatan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu menghancurkan orang kufar Quraisy dengan satu kalimat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu mengirim burung ababil sebagaimana mengirim kepada Abraha? Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Nabi, dan Nabi SAW ingin menjelaskan kepada para sahabatnya, siapapun dia, fitrah Allah di dunia ini, sunnatullah di dunia ini, bahwasanya seseorang itu harus mengambil sebab. Kalau dia ingin berhasil, dia ingin mengambil sebab. Kalau dia tidak ingin celaka, tidak ingin sengsara, harus dia melakukan usaha. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan kepada para sahabat untuk melakukan sebuah usaha. Kemudian, kenapa disuruh berhijrah? Kenapa Nabi SAW memikirkan hijrah? Kenapa Nabi tidak memikirkan sebab-sebab yang lain untuk keselamatan? Di sini Nabi SAW melakukan strategi yang luar biasa. Kalau Anda perhatikan hijrah Nabi SAW menyuruh para sahabat ini berhijrah. Hijrah ini 2 kali. Terjadi pada tahun kelima kenabian, dan yang kedua terjadi pada tahun 7 kenabian. Kenapa disuruh berhijrah oleh Nabi SAW? Kalau Anda perhatikan, hijrah yang kedua itu berapa tahun sahabat tinggal di sana? Kurang lebih 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun berhijrah di negeri Habasyah. Padahal Nabi SAW sudah berhijrah ke kota Madinah. Madinah aman, tetapi tetap sahabat tidak disuruh oleh Nabi untuk datang ke Madinah. Tetap disuruh oleh Nabi SAW berada di Mekah. Karena Nabi SAW memikirkan pemikiran yang sangat panjang. Bahwasanya Nabi SAW ingin menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala ini tetap ada. Kalau seandainya kaum muslimin ketika berada di Mekah tersebut habis semuanya, dibunuh orang, maka niscaya akan ada sekelompok orang di Habasyah tersebut yang mendakwahkan Islam. Kalau seandainya kaum mukminin ketika berhijrah di Madinah, ketika di dalam peperangan Badar mati semua, kalah, niscaya ada sekelompok mukminin yang masih berada di Habasyah yang mendakwahkan agama Islam. Makanya Nabi SAW tidak memanggil para sahabat ketika mereka berada di negeri Habasyah. Padahal Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Karena Nabi SAW melihat di Madinah belum aman.
Sehingga kapan saja kaum mukminin itu bisa diserang. Kapan saja kaum muslimin itu bisa dihabisi. Dan itu terbukti pada peperangan Ahzab, pada peperangan Khandaq, menyatu orang-orang Yahudi dengan orang musyrikin, menyerang kaum mukminin. Makanya Nabi SAW tidak memanggil para sahabat hijrah yang dari Habasyah menuju ke Madinah. Padahal di dalam peperangan Badar diperlukan tambahan kaum mukminin. Di dalam peperangan Uhud diperlukan tambahan kaum mukminin, dan jumlah mereka lumayan besar di negeri Habasyah sana. Tapi tidak dipanggil oleh Nabi SAW karena strategi Nabi SAW. Kalau seandainya di Madinah itu qadarullah dikalahkan, niscaya akan ada orang yang masih menyampaikan dakwah ini. Makanya setelah peperangan Khaybar, ketika Nabi membuka Khaybar, barulah para sahabat itu dipanggil oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena pada masa Khaybar Nabi melihat Islam sudah kuat di kota Madinah, tidak ada lagi orang yang bisa merongrong agama Islam. Barulah Nabi mengutus sahabatnya untuk datang ke Habasyah menjelaskan kota Madinah. Barulah pada ketika penaklukan Khaybar, barulah para sahabat itu berhijrah kembali menuju kota Madinah. Bukan sahabat di sana takut, tidak. Sahabat di sana sudah siap mereka berperang. Kapan saja dipanggil oleh Nabi, mereka siap akan datang. Tapi tidak dipanggil oleh Nabi SAW. Maka barulah Nabi setelah ingin membuka Khaybar, Nabi mengutus seorang sahabat Amr ibn Umayyah untuk memanggil para sahabat yang berhijrah tersebut untuk datang ke kota Madinah. Karena Nabi SAW melihat bahwasanya suasananya aman. Kota Islam sudah kuat. Tidak mungkin orang bisa mengalahkan Islam begitu mudah. Makanya kata para ulama, kalau seseorang ingin mengembangkan dakwahnya, maka dia tidak membuat satu markas, tapi dia membuat markas yang banyak. Tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia bikin di tempat sini, di tempat sini. Sehingga kalau di tempat sini dia tidak bisa berdakwah, masih ada dia berdakwah di tempat lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW berhijrah ini, kenapa Nabi memilih Habasyah? Apakah itu yang terbesit di benak Nabi ketika memilih hijrah itu ke Habasyah? Tidak. Ini merupakan pemikiran yang sangat matang, pemikiran yang luar biasa dan menunjukkan kecerdasan Rasulullah SAW. Kenapa Nabi SAW memilih Habasyah? Tidak memilih misalnya di Jazirah Arab. Bukankah yang berhijrah ini adalah bangsa Arab? Kenapa Nabi SAW tidak memilih Jazirah Arab? Kenapa Nabi tidak memilih misalnya di Hunain? Di situ ada kelompok Hawazan, orang-orang Arab. Kenapa Nabi tidak memilih Taif? Di situ ada Bani Saqif. Ya. Kenapa Nabi SAW tidak memilih Yasrib? Di situ ada Aus dan Khazraj. Kenapa? Kata para ulama, Nabi SAW tidak memilih Jaziratul Arab, tidak memilih Hawazan, tidak memilih Hunain, karena mereka masih orang musyrikin. Mereka musyrikin Arab. Walaupun tidak ada permusuhannya dengan orang-orang Makkah, tidak ada permusuhannya. Orang Saqif, orang Taif tidak ada permusuhannya dengan orang Makkah. Tetapi mereka memiliki wala yang luar biasa, memiliki kepatuhan, ketundukan yang luar biasa kepada kaum musyrikin Makkah. Karena suku Quraisy adalah suku yang besar, suku yang dimuliakan. Orang-orang Makkah, kabilah-kabilah Makkah adalah kabilah yang istimewa, kabilah yang dimuliakan. Makanya Nabi tidak memilih tempat tersebut karena dengan mudah orang-orang Makkah meminta kepada suku-suku tersebut untuk dikembalikan kaum mukminin yang meminta perlindungan kepada mereka. Kenapa Nabi SAW tidak memilih Yathrib, tidak memilih Madinah? Padahal Madinah diketahui oleh Nabi. Tapi kenapa Nabi SAW tidak memilih Yathrib? Karena pada saat itu di Yathrib terjadi peperangan yang sangat besar. Suku Aus dan Khazraj. Itu dua suku yang berperang sangat besar. Maka tidak aman bagi kaum mukminin ketika berhijrah ke sana. Kenapa Nabi SAW tidak memilih Irak? Ya. Padahal Irak adalah bangsa Arab, berbicara bahasa Arab. Kenapa tidak dipilih oleh Nabi SAW Irak? Apakah tidak terlintas? Tapi kenapa tidak dipilih oleh Nabi SAW? Karena Irak, walaupun mereka berbicara bahasa Arab, tetapi mereka orang Arab musyrik. Seperti Arab musyriknya orang-orang Mekah.
Dan Irak dikuasai oleh Romawi. Sehingga Nabi SAW dikuasai oleh Persia. Sehingga Nabi SAW tidak mau. Karena orang Persia sangat besar permusuhannya terhadap kaum mukminin. Kemudian kenapa Nabi SAW tidak memilih Yaman? Ya, padahal itu negara yang paling dekat ya, dengan bangsa Arab. Ya. Karena Yaman pada saat itu dikuasai Romawi. Makanya Nabi SAW tidak mau. Karena rajanya tidak memiliki kuasa. Walaupun ada raja, tapi rajanya di bawah tunduk dengan orang Romawi. Kenapa Nabi SAW tidak memilih Mesir? Padahal di situ ada Raja Muqawqis, raja yang adil, ya, raja yang baik, ya, terhadap rakyatnya. Tapi kenapa tidak dipilih oleh Nabi? Karena Muqawqis di bawah kendali orang Romawi. Oleh karena itu Nabi SAW memilih Habasyah ini bukan sekedar pilihan, tetapi memiliki pemikiran yang luar biasa. Disebutkan oleh para ulama. Kenapa Nabi SAW memilih Habasyah? Padahal negeri Habasyah ini adalah, ya, kalau dilihat, ya, tidak strategis, ya. Dari segi pandang manusia tidak cocok untuk berhijrah. Kenapa? Tempatnya sangat jauh dari kota Makkah, sangat jauh sekali. Kemudian bahasanya bukan bahasa Arab, berkomunikasi sangat susah. Bahasa yang mereka gunakan bukan bahasa Arab. Sedangkan sahabat yang berhijrah ini semuanya berbahasa Arab. Kemudian juga adanya perbedaan adat, kebiasaan. Tentu adat kalau berbeda itu susah. Kalau adat Anda berbeda, apalagi adat orang tersebut menurut adat Anda itu tidak terpuji, ya, maka ini repot. Kalau kita misalnya, ya, contoh, ya, kalau kita berwudu, ya, di wastafel mengangkat kaki, bagi kita ini aib luar biasa. Ya, ini aib luar biasa mengangkat kaki. Ya. Tetapi kalau di Arab, orang mengangkat kaki di wastafel itu biasa. Justru Anda tidak mengangkat kaki di sana, Anda ambil air, Anda siram kaki Anda ke bawah, dimarahin orang. Bikin basah aja katanya lantai. Ya. Emang kalau dari segi logika mereka betul, ya. Di atas itu airnya tidak tumpah. Tetapi ini adat, ya, sebuah adat. Kalau terbiak perbedaan adat ini luar biasa. Kadang-kadang orang itu bertengkar akibat adat yang berbeda. Ini kenapa Nabi memilih Habasyah? Kata para ulama, ada beberapa sebab Nabi SAW memikirkan Habasyah. Dipikirkan oleh Nabi kenapa memilih Habasyah. Sebab yang pertama disebutkan di dalam sebuah hadis, ya. Di sana ada seorang raja yang adil, seorang hakim yang adil. Kata Nabi SAW, "Lau harajtum ila al-Habasyah li'anna fiha malikan la yadlimu ahad." Kata Nabi kepada para sahabatnya, kalau seandainya kalian keluar ke Habasyah, karena di situ ada seorang raja yang adil, kata Nabi, tidak pernah menzalimi seseorang. Maka subhanallah, orang itu walaupun dia, ya, apapun, ya, latar belakangnya, tapi kalau dia memiliki sifat adil, maka dia akan berbuat baik kepada orang. Makanya akhlak yang paling agung disinggung Allah di dalam Al-Quran ada dua hal, yaitu berbuat adil dan berkata benar. Makanya dengan itu Al-Quran sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sesungguhnya telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan kebenaran dan keadilan. Maka keadilan ini yang luar biasa. Dan betul, walaupun di Habasyah itu mayoritasnya adalah orang Nasara, maka orang Nasara itu, ya, mayoritasnya adalah seorang Nasara, maka orang Nasara itu dari sisi gangguan itu lebih rendah daripada orang Yahudi, lebih rendah daripada orang musyrikin. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, "Tajidanna asyaddan nas adawatan." Kamu akan mendapati, kata Allah, orang yang paling besar pemusuhannya orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kemudian Allah singgung setelah itu, "Wa la tajidannahum aqrab wa tajidanna aqraba mawaddatan." Sesungguhnya kamu akan dapati orang yang paling dekat dengan kalian adalah orang Nasara. Makanya Nabi memilih. Karena orang Nasara itu ada orang ahlul kitab. Ya, orang ahlu kitab. Diturunkan kepada mereka kitab dari langit.
yang mana di situ ada beberapa hal yang sama dengan ajaran agama Islam, menyuruh kepada tauhid sebelum ada penyimpangan. Makanya dipilih oleh Nabi SAW. Walaupun pada saat itu di Habasyah tersebut, sebagian pendeta tersebut sudah melenceng dari agama yang lurus, dari agama Ahlul Kitab. Ya, ada mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan, tetapi ada di antara mereka, termasuk Raja Najasyi, adalah berada dalam agama Ahlul Kitab yang lurus. Makanya dipilih oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dipilih oleh Nabi karena Habasyah itu jauh dari Mekah. Maka gangguan itu ya tidak mudah. Orang Mekah tidak mudah mengganggu orang-orang muslimin karena sangat jauh dari Mekah. Sehingga kaum mukminin dipastikan aman di sana, jauh dari gangguan orang Mekah. Kemudian Nabi SAW bahwasanya Habasyah itu adalah negara yang independen tersendiri, tidak dikuasai oleh Romawi dan Persia. Berbeda dengan negara-negara yang lainnya, negara yang dikuasai oleh Romawi dan Persia, Habasyah tidak dikuasai. Makanya Nabi SAW di situ rajanya bisa berkuasa, sehingga Nabi memilih Habasyah. Kemudian kata para ulama, bahwasanya orang-orang Mekah itu sangat mengagungkan negeri Habasyah dan sangat mengagungkan rajanya. Kenapa? Karena Habasyah itu negara yang sangat kuat dari sisi militer, sehingga orang Mekah tidak berani macam-macam. Maka mereka tidak berani menyerang, mereka tidak berani mengganggu. Maka kenapa? Karena negara yang sangat kuat dari sisi militernya. Dan orang Mekah mengagungkan Raja Habasyah, raja yang sangat agung bagi mereka. Makanya dipilih oleh Nabi negeri Habasyah. Kemudian yang terakhir, kenapa Nabi memilih negeri Habasyah? Karena negeri Habasyah itu negeri perdagangan. Mereka menguasai perdagangan. Orang Mekah berdagang dengan mereka. Maka orang Mekah tidak berani macam-macam dengan negeri Habasyah. Karena mereka menguasai iktisadi, menguasai ekonomi. Maka raja yang adil, kemudian ekonomi dikuasai, negara yang kuat, maka pantaslah dipilih oleh Nabi SAW. Maka Nabi memilih Habasyah itu dengan pemikiran yang sangat matang. Makanya Nabi tidak memilih Irak, tidak memilih Mesir, tidak memilih Yaman, ya, walaupun itu bangsa-bangsa Arab, suku-suku Arab, ya, karena dari faktor-faktor tadi yang tidak aman, yang bisa suatu saat kaum muslimin dihabisi. Maka dipilihlah oleh Nabi negeri Habasyah. Kemudian para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah ini. Para sahabat Nabi SAW ketika pergi berhijrah ke negeri Habasyah ini, apakah hijrahnya para sahabat ini, tujuan Nabi menyuruh sahabat berhijrah ini, apakah tujuannya untuk menyelamatkan agama ataukah menyelamatkan nyawa-nyawa sahabat? Ya, ahlu sejarah mengatakan Nabi menyuruh berhijrah ini untuk menyelamatkan agama ataukah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa para sahabat yang berada di kota Mekah agar mereka tidak terbunuh. Apa tujuan Nabi menyuruh para sahabat berhijrah? Maka kata para ulama, sebab raisi, sebab asasi Nabi menyuruh para sahabat itu berhijrah, tujuannya untuk menyelamatkan agama. Bukan menyelamatkan, ya, bukan untuk sahabat itu terhindar dari siksaan dan semisal. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan agama Islam. Kenapa? Kenapa kita katakan tujuan utama Nabi SAW, ya, menyuruh sahabat ini berhijrah untuk menyelamatkan agama? Karena kalau Nabi ingin menginginkan para sahabat tersebut, tujuan Nabi untuk menjaga jiwa sahabat, kalau tujuannya itu, niscaya para budak-budaklah yang disuruh oleh Nabi berhijrah. Karena yang banyak mengalami siksa itu adalah para budak. Tetapi disuruh oleh Nabi berhijrah adalah asyraful Quraisy. Orang-orang kaya Quraisy, orang-orang yang terpandang dari bangsa Quraisy, bangsa Arab. Itulah disuruh oleh Nabi berhijrah. Padahal mereka itu gangguannya tidak sebesar yang dialami oleh para budak. Tujuannya apa? Nabi ingin menyelamatkan agama. Itu yang pertama. Ya. Kata para ulama, tujuannya untuk menyelamatkan agama Islam. Dan itulah gayah kita ketika kita diciptakan. Ya.
ketika kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuan maqasid syariah, bahwasanya menjaga agama. Makanya dengan menjaga agama Nabi menyuruh para sahabatnya berhijrah. Kalau semua sahabat itu tidak berhijrah, meninggal semua, maka tidak ada yang bisa menjaga agama ini. Maka disuruhlah para sahabat itu berhijrah. Makanya Nabi SAW menyuruh berhijrah itu adalah orang-orang asyraful Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Makanya Utsman bin Affan berhijrah, Utsman bin Mad'un, beliau berhijrah, orang-orang yang besar. Mereka ini berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian, ya, kenapa Nabi memilih orang-orang ini? Orang-orang besar ini berhijrah. Kenapa tidak dipilih oleh Nabi budak-budak? Ya, karena ya budak-budak ini lebih aula, lebih utama sebetulnya untuk berhijrah. Tapi kenapa yang dipilih oleh Nabi adalah orang-orang yang terpandang? Di sini menjelaskan kecerdasan Rasulullah SAW. Kenapa Nabi memilih orang-orang tersebut? Pertama, kata para ulama, bahwasanya Nabi SAW ya, menyuruh para asyraf Quraisy, asyrafnya pembesar-pembesar orang-orang Mekah untuk berhijrah. Karena pertama, kalau seandainya orang-orang besar di suatu daerah itu meninggalkan daerah tersebut, maka akan timbul pertanyaan besar bagi orang-orang di luar daerah tersebut. Kenapa pemuka-pemukanya, orang-orang kaya, orang-orang hebat di tempat tersebut meninggalkan ke tempatnya? Maka akan terjadi kegoncangan yang luar biasa. Ya, maka orang-orang pun akan tidak mau lagi ke kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah menjadi tidak aman. Orang-orang besarnya keluar. Dengan itu orang-orang kufar Quraisy terganggu perekonomiannya. Dengan dia terganggu perekonomiannya, dia tidak akan menyiksa kaum mukminin. Maka dipilih oleh Nabi SAW orang-orang yang terpandang. Dan tidak dipilih oleh Nabi SAW hanya satu kabilah. Di semua kabilah diambil oleh Nabi. Di semua kabilah diambil oleh Nabi untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Kenapa? Agar orang-orang Mekah tidak bisa sama sekali untuk membunuh kaum mukminin. Ya. Kalau seandainya mereka mendapatkan ketika para sahabat tersebut berhijrah, maka mereka tidak mungkin membunuhnya. Berbeda dengan budak-budak. Kalau budak-budak tersebut berhijrah, orang-orang lemah tersebut berhijrah, ketika mereka ketangkap oleh orang-orang musyrikin, maka mereka akan dibunuh. Tetapi kalau orang asyraf ini, pembesar-pembesar dari setiap kabilah itu berhijrah ke negeri Habasyah, dan qadarullah kalau seandainya tertangkap, tidak bisa lolos berhijrah, ketika dibawa ke kota Mekah tidak akan diapa-apain. Tidak akan dibunuh. Kalau dibunuh, setiap kabilah akan marah. Setiap kabilah akan marah. Makanya Nabi SAW memilih setiap asyraf, setiap kabilah-kabilah yang mulia. Ya, makanya diutuslah Utsman bin Affan, Utsman bin Mad'un. Kemudian tujuan Nabi juga memilih kabilah yang banyak ini, yang mulia-mulia ini, untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Ketika sampai di Najasyi, Najasyi tahu sebab hijrahnya mereka ini bukan karena masalah kabilah. Bukan karena masalah kabilah antara satu kabilah dan kabilah lain, bukan. Tetapi ini murni semata-mata karena agama. Karena yang datang ini banyak kabilah. Makanya Nabi SAW memilih setiap kabilah sehingga Najasyi tahu yang terjadi di Mekah itu bukan antar kabilah dengan kabilah, tetapi murni antara masalah agama. Kemudian kata para ulama, kenapa dipilih oleh Nabi asyraf? Karena orang-orang kaya, orang-orang besar tentu berbeda ketika dia bermuamalah dengan orang lain. Orang yang besar, pemuka-pemuka itu, dia sangat mudah mempengaruhi orang di tempatnya. Anda perhatikan, kalau ada orang kaya, dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dia sangat mudah mempengaruhi orang yang baru, yang tempat yang dia tempati, karena gaya bicaranya, gaya bahasanya, atau seorang terpandang di suatu kaum, kemudian dia pindah, maka dia juga akan bermuamalah dengan muamalah yang luar biasa, mudah mempengaruhi orang. Beda dengan orang yang
Misalnya di masyarakat tersebut orang biasa. Ketika dia berpindah di satu tempat pun biasa. Tidak sebesar pengaruh orang-orang yang asyraf. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang terpandang. Maka tujuan Nabi mengirim mereka tersebut, para sahabat tersebut, untuk apa? Mempengaruhi orang Habasyah. Agar mereka memeluk agama Islam. Karena mereka diberikan kekuatan di dalam berbicara, di dalam bersikap. Makanya ini strategi yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sahabat orang-orang tersebut dipilih oleh Nabi untuk berhijrah? Akhirnya para sahabat pun berhijrah. Dan subhanallah, ketika para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah, para sahabat melakukan sebab-sebab syar'i. Dan ini lihat, seorang muslim selalu setelah dia tidak hanya dia bertawakal kepada Allah, tetapi kaum muslimin selalu dia mengambil sebab-sebab untuk keselamatan. Makanya ketika para sahabat untuk berhijrah, maka apa yang mereka lakukan? Diperintahkan oleh Nabi berhijrah dengan cara sembunyi. Walaupun mereka adalah orang yang terpandang, tapi disuruh oleh Nabi SAW, kalian keluar, kata Rasulullah, dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian disuruh oleh Nabi SAW keluar dengan mutafarriqin, tidak berbarangan. Ya, satu persatu keluar. Sehingga kalau didapatkan satu yang lain tidak ketemu. Kemudian disuruh oleh Nabi SAW, ya, dijadikan oleh Nabi di antara mereka amirnya, yaitu Utsman bin Maz'un. Dipilih oleh Nabi sebagai amir di dalam hijrah tersebut. Ya. Maka subhanallah, walaupun para sahabat ini sudah melakukan sebab-sebab agar mereka tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi qadarullah, keluarnya sahabat dari kota Mekah itu diketahui oleh orang kafir Quraisy. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi sedikit. Dan qadarullah, para sahabat ini sudah mencari sebab-sebab, melakukan sebab-sebab agar mereka terhindar dari kejaran orang-orang kufar Quraisy. Tapi subhanallah, walaupun demikian sudah melakukan sebab-sebab syar'i, tetap saja kabar tersebut diketahui oleh orang-orang kufar Quraisy dan mereka dikejar. Dan subhanallah, ya, itulah sunnatullah, ya, bahwasanya seseorang setelah dia melakukan sebab, mengambil sebab, kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin membuktikan, ingin mengajari kepada hamba-Nya bahwasanya di dunia ini milik Allah. Sehebat apapun, ya, sebab yang kita lakukan, wasilah yang kita gunakan, maka semuanya kalau tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya. Karena begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan sesaat. Begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melenyapkan sebuah kaum. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin mengajarkan kepada para sahabatnya agar semua, ya, mengajarkan kepada para sahabat-sahabat Nabi agar semua mereka menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ketika keluarnya para sahabat dari kota Mekah menuju laut, dan pas mereka keluar tersebut terdapat 2 kapal yang sedang berlayar mau menuju ke Habasyah. Maka para sahabat pun langsung naik kapal tersebut sehingga mereka selamat dari kejaran orang kufar Quraisy. Maka tidak ada satupun kufar Quraisy yang menangkap para sahabat Nabi SAW. Walaupun mereka tahu para sahabat keluar, tapi tidak bisa mereka tangkap karena terlambat. Dan sahabat keburu pergi, ia menaiki kapal yang membawa mereka ke Habasyah. Sampai ke Habasyah, ke negeri Habasyah, maka para sahabat tersebut pun disambut oleh Raja Najasyi. Najasyi pun memuliakan mereka, menyambut mereka. Maka sahabat pun berdiam di sana sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, 2 bulan. Di saat-saat sahabat berdiam di kota Habasyah, ada 2 peristiwa besar di kota Mekah. Ada terjadi 2 peristiwa yang besar di kota Mekah dan ini mengubah peta dunia. Yang pertama, di kota Mekah bahwasanya telah Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, di kota Mekah Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang mana Hamzah ini adalah orang yang luar biasa, disegani oleh orang-orang kufar kaum Mekah pada saat itu. Kemudian tidak seberapa lama, 3 hari setelahnya masuk lagi Islam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Yang ini menyebabkan kaum muslimin pada saat itu menjadi kuat. Yang dulunya banyak disiksa berkurang siksaan terhadap kaum mukminin dengan masuknya dua orang ini pada agama Islam. Nanti kita ceritakan secara detail bagaimana cara masuknya Hamzah dan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka hal ini tersebar sampai seluruh penjuru, sampai didengar oleh kaum mukminin ketika mereka berada di Habasyah, bahwasanya di Mekah terjadi perubahan, bahwasanya masuknya Hamzah dan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam agama Islam. Kemudian tidak berapa lama Nabi SAW beliau duduk di Mekah dan orang-orang duduk di pelataran Ka'bah. Orang-orang Mekah setiap kali mereka berwasiat, sebagaimana kita ceritakan, Abu Jahal sering kali mengancam orang-orang musyrik, orang-orang Mekah, jangan ada sekali-kali yang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Ya. Dan kita jelaskan juga Nadhr ibn Haris, setiap kali Nabi menyebutkan ayat Al-Quran di Masjidil Haram, Nadhr ibn Haris mendatangkan orang-orang yang jago mendongeng, kemudian penari-penari, sehingga memalingkan manusia dari Al-Quranul Karim. Dan itu yang mereka lakukan. Tetapi subhanallah, ketika Nabi SAW pada suatu hari berada di Masjidil Haram, Nabi mengajari kaum mukminin membacakan surah An-Najm. Dan ketika Nabi membaca surah An-Najm ini didengar oleh orang-orang kufar Quraisy pada saat itu. Kata Nabi membaca surah An-Najm, wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sesungguhnya kawanmu Muhammad tidak tersesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau tidak mengucapkan Al-Quran menurut keinginannya, melainkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai keteguhan dan menampakkan diri dengan rupa yang asli, yaitu Jibril alaihissalam. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat. Fakana qaba qausaini aw adna. Mendengar ayat-ayat dibacakan oleh Nabi, bergetar hati orang musyrikin. Karena begitu indahnya surah An-Najm. Ya, maka mereka pun mendengar. Sehingga hati mereka pun condong apa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Mata mereka pun melirik, melotot kepada Nabi SAW. Telinga mereka mendengarkan, hati mereka siap menerima. Sampai Nabi SAW membaca ayat tersebut. Sampai Nabi menyambung ayat tersebut dengan mencela-cela Tuhan mereka. Ya, dengan mencela Tuhan mereka, dan mereka pun senantiasa mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi. Sampai Nabi mencela Tuhan mereka. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisatal ukhra. Maka dibaca oleh Nabi SAW. Dan ini orang-orang kufar Quraisy tidak marah. Sampai Nabi SAW membaca surah An-Najm pada ayat yang diperintahkan untuk sujud, yaitu sujud tilawah. Ya. Maka ketika Nabi membaca ayat di surah An-Najm untuk sujud tilawah, maka Nabi sujud. Maka sujudlah orang-orang mukminin. Dan orang-orang kufar Quraisy tidak sanggup mereka menahan tangan mereka, tidak sanggup mereka menahan kaki mereka, mereka pun ikut sujud. Karena begitu indahnya Al-Quran. Sujudlah orang-orang musyrikin ini. Karena keagungan dan keindahan Al-Quran. Dan betul. Karena mereka adalah bangsa Arab, ahli Arab. Tahu bahasa Arab. Ketika mendengar keindahan Al-Quran, tidak sanggup hati mereka untuk menahan. Jangankan itu. Ya. Orang kalau hobi musik, ya, mendengar musik, padahal sudah taubat dari musik ini. Ya. Kadang-kadang ketika mendengar musik, masih bergoyang aja lagi ke batisnya. Ya. Padahal sudah bertaubat dari musik. Itu kalau maksiat saja begitu, ya, orang bergoyang kaki. Kadang-kadang refleks. Ya. Kaki manusia kadang-kadang refleks. Padahal dia pecinta musik, kemudian bertaubat. Kemudian mendengar musik itu kembali, kadang-kadang refleks kakinya begitu indah. Apalagi dengan Al-Quranul Karim. Ya, dengan Al-Quranul Karim yang mana bangsa Arab terkenal dengan syairnya. Sedang Al-Quran bukan syair, keindahan yang luar biasa. Maka sebenci apapun mereka tidak sanggup. Mereka sujud.
Nah, sujudnya orang musyrikin ini tersebar pada orang-orang Habasyah. Bahwasanya orang-orang Habasyah ini, orang-orang Habasyah mendengar berita bahwasanya orang-orang musyrikin Mekah masuk Islam. Karena mereka sujud ya bersama Nabi SAW. Adapun disebutkan di dalam hadis yang lemah, disebutkan sujudnya orang-orang kufar Quraisy itu akibat Nabi salah baca memuji Tuhan mereka, ini hadisnya lemah. Ini hadisnya lemah. Ya. Maka sujudnya mereka tidak sanggup dengan mendengar ayat Al-Quran, keindahan ayat Al-Quran. Maka mereka sujud. Dan ini tersebar kepada kaum mukminin yang berada di kota di negeri Habasyah. Maka kaum muslimin yang berada di negeri Habasyah pun mendengar isu tersebut, maka mereka tidak sabar lagi. Untuk apa? Pergi kembali ke negeri mereka. Karena orang berhijrah itu sangat susah. Orang meninggalkan kotanya, meninggalkan anaknya, meninggalkan orang yang dia cintai, itu sangat susah. Apalagi Anda di daerah tersebut, di tempat tersebut, mata pencarian Anda di sana, hidup Anda sukses di sana, ya, Anda bahagia di sana, maka bukan pilihan yang mudah seseorang untuk berhijrah. Sebagaimana saya katakan tadi, yang disuruh berhijrah ini bukan orang-orang budak, orang yang dari budak, tidak, tetapi orang-orang yang terpandang, memiliki harta, ya, orang-orang yang hebat, yang kaumnya melindungi mereka. Dan ini bukan pilihan yang mudah, ini pilihan yang sangat susah. Orang berhijrah. Ya. Maka ketika mendengar tersebut pun, akhirnya para sahabat ini pun, yang 15 orang ini pun kembali ke kota Mekah ketika mendengar isu ini. Nah, ketika mereka sampai ya, di pesisir pantai, maka para sahabat pun juga berhati-hati. Mereka mengutus satu orang. Coba periksa kebenaran kabar tersebut. Apakah betul-betul orang-orang Mekah masuk Islam atau tidak? Akhirnya diutus satu orang. Dan yang lain berada di sisi pantai. Maka masuklah kota Mekah mencari kabar. Dan ternyata tidak benar. Ternyata tidak benar orang-orang musyrikin masuk Islam. Mereka betul sujud. Tetapi cuma saat itu saja. Setelah itu apa? Diri mereka dikuasai oleh syaitan kembali. Ya. Benci lagi terhadap agama Islam. Maka datanglah utusan ini kembali kepada para sahabat. Bahwasanya mereka belum masuk Islam. Maka ini pilihan yang susah bagi para sahabat. Mereka sudah mengeluarkan harta yang begitu besar, berhijrah, kemudian kembali lagi berhari-hari. Ini pilihan yang sangat susah bagi para sahabat. Ya, akhirnya pun mereka bermusyawarah. Akhirnya keluarlah 3 keputusan di para sahabat ini. Pertama, mereka memutuskan sebagian besar mereka kembali ke Habasyah. Sebagian besar itu kembali ke Habasyah. Keputusan yang kedua, ada sebahagian masuk ke kota Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Untuk memenuhi hajatnya, ada maslahat dia, memenuhi maslahatnya, setelah itu dia kembali lagi ke Habasyah. Karena kota Mekah kota kecil. Orang tidak bisa bersembunyi sedemikian lama. Beda dengan kota besar, Anda bisa bersembunyi di satu tempat ke tempat lain. Sedang kota Mekah tidak bisa. Sampai kapan dia bersembunyi? Maka keputusan yang kedua, ada sebahagian masuk ke kota Mekah dengan cara sembunyi tanpa diketahui. Kemudian yang ketiga, ada sebagian sahabat masuk ke kota Mekah dengan cara terang-terangan. Dengan cara-cara terangan, dengan persyaratan mereka adalah kabilah yang kuat, dilindungi oleh kabilahnya. Maka pada saat itulah masuk 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dari suku Umawi, Bani Umayyah yang akan melindunginya, ya, karena kabilah itu akan melindungi dan orang kufar Quraisy tidak berani apa-apa. Kemudian juga masuklah Utsman bin Mad'un, ya, beliau adalah Al-Jumahi, ya. Maka Walid ibn Mughirah yang melindungi beliau, ya. Kemudian Ruqayyah, ya, anaknya Rasulullah SAW. Tujuannya sahabat yang 3 orang ini masuk terang-terangan ke kota Mekah, tujuannya apa? Untuk menyampaikan kepada Nabi apa yang mereka rasakan di kota Habasyah. Sehingga Nabi SAW bisa memberitakan kepada sahabat yang lain bahwasanya apa yang dialami oleh mereka di negeri Habasyah, bahwasanya mereka diperlakukan yang baik. Akhirnya masuklah sahabat ini.
Maka orang kufar Quraisy pun tidak berani. Ya, maksudnya Utsman bin Affan karena ada Bani Umayyah yang sangat besar, maka mereka tidak berani mengganggu Utsman. Dan Utsman orang yang terpandang. Sebab itu pula Utsman bin Mad'un tidak berani mereka mengganggu Utsman bin Mad'un. Ada kabilah Jumahi yang menjaga beliau. Sehingga 3 orang ini masuk dan menceritakan kepada Nabi SAW apa yang mereka alami di kota Habasyah. Insyaallah nanti kelanjutannya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Taib. Kalau ada yang bertanya silahkan, 1 atau 2. Nggih. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, di ahdu Mekah, ya pada masa Mekah itu syariat ahkam taklifi belum ada. Yang ada semuanya berkaitan dengan masalah akidah. Maka para sahabat itu sudah berakidah yang benar. Ya, mereka mengisahkan Allah. Adapun ibadah yang lain belum ada. Seperti sholat, puasa, haji dan yang lain. Maka ibadah-ibadah syar'i, takalif yang lain itu datang nanti setelah Nabi berhijrah ke Mekah. Sehingga mereka pada saat itu cuma berakidah saja. Ya, berakidah yang benar cukup itu saja. Ya, adapun perintah wajib sholat, haji, walaupun haji itu sudah ada pada orang-orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu pun juga berhaji, puasa pun mereka berhaji. Maka para sahabat sebagian itu ada yang berhaji, ada yang berpuasa, tapi belum ada perintah wajib haji. Ya, mereka juga berpuasa, mereka berpuasa. Orang-orang dulu juga berpuasa, tetapi belum ada lagi perintah wajib berpuasa semacam itu. Sehingga pada masa Mekah itu masih belum ada hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain. Cuma berkaitan dengan masalah akidah. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Ya kedua-duanya, ya akibat keindahan Al-Quran dan hati mereka tidak kuasa menahan tangan mereka, ya tidak kuasa menahan kaki mereka untuk sujud karena begitu indahnya Al-Quranul Karim. Ya, makanya kata Allah, Al-Quran ini kalau diturunkan kepada gunung akan hancur gunung tersebut, ya akan khusyuk gunung itu mendengarkan karena luar biasa Al-Quran. Ya, maka aneh kalau manusia ketika dibaca Al-Quran tidak khusyuk dia hatinya, tidak tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak sanggup menahan hati mereka, tidak sanggup menahan kaki mereka karena begitu keindahan Al-Qur'an, ya karena mereka tahu Al-Qur'an itu bukan dari Nabi, melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia, bukan syair yang mereka sering dengar. Syair saja mereka dengar luar biasa. Orang Arab itu ketika mendengar syair yang sangat indah melayang-layang otaknya. Iya. Kenapa? Karena keindahan. Jangankan itu, zaman sekarang saja kita lihat orang kalau mendengar musik, apalagi ada konser musik misalnya, itu luar biasa. Ya, orang-orang pada itu maksiat luar biasa. Ya, rela orang kadang-kadang berdesak-desakan, bahkan mengorbankan nyawanya demi suatu yang maksiat. Apalagi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada bandingannya. Ya. Sehingga mereka pun tidak kuasa menahan diri mereka kecuali hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.